Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nyanyi Lelatul Fadila dari kelas bagian 6 dengan NIM 2304106181. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai peristiwa-peristiwa yang baru saja terjadi yang menjadi sorotan publik dan menuai banyak reaksi. Untuk memenuhi tugas akhir semester dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan dosen pengampu Bapak Agradi Saputra MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan mengambil satu peristiwa atau insiden yang baru saja terjadi dan menyoroti publik yang melibatkan seorang tokoh publik, seorang tokoh keagamaan yaitu Gus Miftah dengan Bapak penjual ST. Untuk lebih lengkapnya saya akan tampilkan cuplikan video pada berikut ini. Oh kon borong. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Dolen dhisik, engko lak rong payu wis takdir. Saya akan menanggapinya di mana kita semua tahu bahwa di dalam dunia pendidikan kita diajarkan untuk berkata-kata dengan penuh kehati-hatian dan dengan penuh rasa hormat. Kata-kata adalah kekuatan yang besar yang dapat membangun atau bahkan merusak. Setiap ucapan yang kita keluarkan akan berdampak untuk diri kita sendiri, bahkan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebagai seorang peserta didik, kasus Gus Miftah memberikan pelajaran berharga tentang berkomunikasi dengan hati-hati dan tanggung jawab sosial terutama bagi seorang tokoh publik. Yang pertama yaitu pentingnya etika berbicara. Gus Miftah sebagai seorang pendakwah dan tokoh publik memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat. Kata-kata yang diucapkannya berpengaruh terhadap orang lain. Ini mengingatkan kita bahwa setiap kata-kata yang kita ucapkan harus dipertimbangkan dengan baik, terutama apabila kita berbicara di depan umum. Kedua yaitu dampak media sosial. Viralnya video tersebut menunjukkan bahwa betapa cepatnya informasi tersebarluaskan di era digital. Ini menekankan kita betapa pentingnya untuk lebih berhati-hati dalam berkomunikasi ataupun bertindak, karena akan lebih mudah tersebarluaskannya dan dapat ditafsirkan oleh orang lain. Yang ketiga yaitu tanggung jawab publik. Sebagai seorang individu yang memiliki platform atau pengaruh yang besar, harus bertanggung jawab terhadap tindakan-tindakan atau perkataan-perkataan yang ia lakukan. Permintaan maaf Gus Miftah merupakan langkah yang sangat penting untuk memperbaiki hubungan dengan masyarakat. Yang keempat yaitu belajar dari kesalahan. Kasus ini juga mengajarkan kita bahwa kesalahan dapat terjadi kepada siapa saja. Yang terpenting adalah bagaimana kita dapat belajar dari kesalahan dan mengintrospeksi diri untuk menjadi lebih baik serta tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang. Sedangkan dari sudut pandang seorang pendidik, saya sangat prihatin terhadap insiden yang melibatkan pernyataan yang tidak pantas yang dilakukan oleh seorang tokoh publik yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat. Karena kita di dalam dunia pendidikan diajarkan untuk sikap saling menghormati, menghargai perasaan orang lain, bersikap toleransi dan empati. Terutama ketika kita berbicara di hadapan umum maupun itu dalam konteks keagamaan. Saya percaya bahwa kritik yang konstruktif itu sangat penting dalam masyarakat. Namun, kritik yang harus disampaikan tersebut harus bersifat membangun, bukan malah menjatuhkan, menghina atau mengolok-olok. Dalam hal ini, kita perlu merenungkan kembali adakah cara untuk menyampaikan pesan-pesan tersebut tanpa harus ada kata-kata yang bisa memicu ketegangan atau merusak hubungan keharmonisan. Sebagai seorang pendidik, saya percaya bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk belajar lebih baik. Namun, kita juga harus merenungkan kembali dengan kata-kata atau tindakan yang telah kita ucapkan itu dapat mempengaruhi banyak orang lain, termasuk kepada pembentukan karakter anak-anak yang sedang dalam proses pembelajaran. Dalam konteks pernyataan Gus Miftah yang diduga menghina ini, kita dapat menghubungkannya ke dalam nilai-nilai Pancasila. Karena setiap nilai-nilai Pancasila yang sebagai dasar negara kita itu memiliki relevansi yang sangat penting dalam menghadapi persoalan seperti ini dan menjaga keharmonisan. Yang pertama masuk ke dalam nilai sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini menekankan kita untuk melakukan perlakuan yang adil dan beradab kepada semua individu, merendahkan martabat orang lain dan menjatuhkan atau menghina orang lain itu terutama dilakukan oleh tokoh publik di hadapan umum merupakan kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai kemanusiaan, dan ini juga bertentangan tentang prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua masuk ke dalam sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini mengajak kita untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.
tindakan yang memicu perpecahan dan kontroversi ini dapat memecah keharmonisan, sehingga kita perlu mengadakan refleksi yang dapat memperkuat hubungan persatuan. Yang ketiga, masuk ke dalam nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menekankan kita untuk pentingnya melakukan keadilan sosial. Setiap individu termasuk bapak penjual es teh memiliki hak yang sama untuk dilakukan adil dan dihormati dengan baik. Kasus ini mencerminkan tantangan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terutama sebagai seorang tokoh publik yang seharusnya menjadi teladan. Kita semua tentu belajar dari sebuah pengalaman. Ketika ada kesalahan, baik dari siapapun itu, kita membuka ruang untuk introspeksi diri dan perbaikan merupakan langkah yang baik. Saya berharap kita semua dapat lebih berhati-hati lagi dalam berbicara dan selalu mengutamakan rasa hormat terhadap siapapun itu, apapun latar belakangnya. Semoga kasus ini dapat memberikan pelajaran bagi kita semua dan untuk lebih berhati-hati dalam melakukan tindakan dan ucapan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.